Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Izinkan kami akan mempraktikkan coaching dengan model cerita. Saya sendiri Ibnu Hajar, PGP Madua Kota Bima. Dalam hal ini bertindak sebagai coach. Dan berikutnya Ibu Tina Rosita yang berperan sebagai coach dan sebagai pengamat Pak Sukardin. Kami akan mempraktikkan praktik coaching dengan kasus. Jadi seorang guru, dalam hal ini diperankan oleh Ibu Tina Rosita, bercerita dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat Ibu Tina mengajar. Pengawas sekolah keberatan ketika Ibu Tina mengajar tanpa buku teks. Itulah permasalahan atau kasus dalam praktik coaching ini, yaitu kasus ketiga. Baik, kami akan memulai praktik coaching ini. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Pak Ibnu. Gimana kabarnya Bu Tina? Alhamdulillah baik Pak Ibnu. Tapi saya lihat Bu Tina agak sedikit murung. Apa Ibu lagi ada masalah? Iya nih Pak Ibnu, saya barusan ditegur oleh kepala sekolah. Oh iya? Kenapa Bu Tina? Bisa dijelaskan lebih lanjut Bu Tina? Ceritanya cukup panjang Pak Ibnu. Apa Pak Ibnu ada waktu untuk mendengarkan dan mendiskusikan masalah saya ini? Ya pasti dong Bu Tina. Saya siap kok. Kebetulan saya nggak ada aktivitas ini hari ini nih. Jadi apa yang ingin Ibu Tina capai dalam diskusi kita kali ini? Saya ingin mengetahui kira-kira apa akar masalah yang saya hadapi ini. Oh gitu ya. Apalagi Bu? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Oh gitu. Itu bagus Bu. Jadi memang kalau kita lagi mendapatkan masalah ya memang mesti harus cepat-cepat kita mencarikan solusinya. Coba Ibu ceritakan masalah Ibu saat ini. Gini, Pak, saya minggu lalu mendapatkan jadwal kunjungan supervisi akademik di kelas oleh pengawas pembina dan menjumpai saya pada saat mengajar tidak menggunakan buku teks. Lalu pengawas menegur saya. Oh gitu ya. Oh jadi itu biasa Ibu Tina. Ini memang kewajiban pengawas lah untuk selalu memantau kalau kita lagi melaksanakan tugas ya demi untuk ya, meningkatkan kompetensi kita juga. Oh gitu ya. Terus ada lagi ya Bu? Iya, Pak Ibnu, saya juga penasaran kenapa pengawas tersebut menegur saya saat itu. Oh, saya merasakan apa yang dirasakan Ibu saat ini. Ya kira-kira menurut Ibu apa ya kira-kira alasan pengawas itu menegur Ibu gitu? Kan tentu ada alasan Bu.
Jadi kalau seseorang menegur kita ya pasti ada alasan, apalagi ini oleh pengawas kita gitu, pengawas pembina kita. Apa ya alasannya, Iya, Bu? Pak Ibnu. Katanya saya harus menggunakan buku teks supaya materi tidak keluar dari kurikulum yang sudah ditentukan. Padahal saya mengajar tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Walaupun pada saat itu saya tidak membawa buku teks. Oh, gitu ya, Bu. Kalau boleh saya simpulkan berarti masalah Ibu ini adalah Ibu sudah mengajar dengan baik, ya dengan berdasarkan kurikulum, walaupun Ibu tidak bawa buku teks ya, serta menggunakan berbagai sumber belajar. Tetapi kok Ibu malah ditegur ya? Iya, Pak Ibnu. Apakah ada yang lain lagi, Bu, yang ingin Ibu sampaikan di momentum ini? Iya, Pak Ibnu ada. Saya ingin meminta maaf kepada kepala sekolah dan pengawas. Sekaligus saya ingin menjelaskan kenapa saya melakukan hal itu. Iya, bagus, Bu. Ini luar biasa. Jadi memang ya ya kalau menurut penilaian orang misalnya kita sudah melakukan kesalahan ya memang kewajiban kita ya minta maaf gitu. Jadi menarik, Bu. Jadi di pada saat ketemu juga nanti Ibu kan bisa juga dapat menjelaskan ya alasan Ibu kenapa Ibu misalnya ya tidak membawa buku teks ya, begitu ya kira-kira, Bu ya. Untuk beberapa hari ke depan apa yang akan Ibu lakukan? Rencananya saya akan menemui kepala sekolah dan pengawas pembina untuk meminta maaf atas apa yang saya lakukan. Ya, luar biasa, Bu. Bagus sekali apa yang ingin Ibu lakukan. Di samping minta maaf, apa lagi Ibu yang akan Ibu lakukan? Di samping meminta maaf, saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah dan pengawas bahwa saya akan selalu membawa buku teks pada saat mengajar dan dijadikan sebagai sumber belajar serta sumber lainnya dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas. Luar biasa sekali ide Ibu. Saya yakin ini masalah Ibu akan selesai kalau Ibu bertemu, meminta maaf, terus berikutnya Ibu menjelaskan alasan Ibu ya, kenapa melakukan itu. Luar biasa sekali. Apakah ada lagi, Bu? Saya juga akan terus melakukan berbagai inovasi dalam proses belajar mengajar saya dengan menggunakan berbagai metode dan sumber belajar agar murid dapat belajar dengan menyenangkan. Baik, Bu, saya cukup senang dengan hasil diskusi kita hari ini, luar biasa ya. Jadi kita berdiskusi dan ya Ibu Tina ya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Tina hadapi. Berikutnya komitmen apa yang Ibu jalankan untuk melaksanakan rencana ini kira-kira? Hari ini saya akan menghubungi kepala sekolah dan pengawas membuat janji kira-kira kapan bisa bertemu untuk mendiskusikan hal tersebut. Mantap ya, menarik Bu. Terus berikutnya komitmen apa lagi yang akan Ibu lakukan? Saya akan melaksanakan proses belajar mengajar dengan selalu berpanduan pada kurikulum yang berlaku, baik segi materi pembelajaran maupun proses pembelajaran, dengan menggunakan buku teks pelajaran
yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan. Wah, luar biasa, Bu. Itu sangat bagus sekali apa yang ingin Ibu lakukan. Jadi memang karena kita ini adalah guru itu kan sebagai pelaksana kurikulum, Tina ya. Jadi memang sudah sewajarnya dalam melaksanakan tugas itu memang kita harus berpanduan pada kurikulum yang bagus, yang ditentukan. Bagus, Bu. Terus dalam melaksanakan komitmen tersebut, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankannya? Saya akan meminta teman saya, Pak Fikri, untuk mengingatkan saya untuk bertemu dengan kepala sekolah dan pengawas. Wah, bagus, Bu. Memang harus ketemu, Bu. Kira-kira apa lagi, Bu? Saya juga akan meminta pengawas pembina untuk membantu saya ketika saya mengajar di kelas dan meminta bimbingan dan arahannya agar kompetensi saya semakin meningkat. Dan selanjutnya saya meminta kepala sekolah supaya jika ada kegiatan diklat dapat merekomendasikan saya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Wah, luar biasa. Ini ide yang paling bagus sekali, Bu. Jadi memang kita sebagai guru ya tentu tidak boleh ketinggalan zaman. Ilmu pengetahuan ini kan semakin berkembang. Oleh karena itu, Ibu sudah tepat itu ya. Jadi bisa menawarkan kepada kepala sekolah ya kalau ada kegiatan diklat misalnya yang dilaksanakan di luar misalnya bukan oleh sekolah itu supaya Ibu bisa direkomendasikan untuk mengikuti diklat itu sehingga kompetensi Ibu akan meningkat. Terus berikutnya tadi Ibu juga meminta ya pengawas pembina untuk juga memantau lagi ya Ibu mengajar di kelas ya dengan harapan ya, pengawas pembina juga memberikan masukan-masukan tentu dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi Ibu. Ini luar biasa ya yang akan Ibu lakukan. Saya yakin Ibu Tina pasti bisa. Iya, terima kasih Pak Ibnu untuk waktunya. Ya, baik. Saya kira demikian praktik coaching yang kami lakukan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.